Pertandingan lanjutan pekan ke-32 BRI Liga 1 musim 2024-2025 mempertemukan dua tim dengan misi berbeda. Persebaya Surabaya yang sedang memburu posisi runner-up menjamu Semen Padang yang tengah berjuang menghindari degradasi. Laga seru ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini menjadi sangat krusial bagi tim tamu karena mereka berhasil mengamankan 1 poin penting dalam perjuangan mereka bertahan di Liga 1. Pertandingan ini memang menyuguhkan drama sejak awal, mulai dari kondisi cuaca yang kurang bersahabat hingga ketegangan yang terlihat di sepanjang 90 menit permainan. Meski hanya berbagi angka, kedua tim menunjukkan determinasi tinggi dan permainan yang penuh semangat. Kick-off tertunda akibat genangan air di lapangan. Sejak awal, laga ini sudah diwarnai kendala teknis. Kick-off yang seharusnya dimulai tepat waktu harus ditunda sekitar 15 menit karena lapangan tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Surabaya. Genangan yang cukup signifikan membuat pertandingan belum bisa dimulai karena bola tidak bisa mengalir sempurna. Setelah menunggu dan dilakukan penanganan darurat, serta menurunnya intensitas hujan, kondisi lapangan akhirnya memungkinkan untuk digunakan. Wasit pun memutuskan untuk melanjutkan laga, dan pertandingan pun dimulai kembali dalam situasi yang cukup menantang secara teknis. Babak pertama, gol cantik dari Cornelius Stuart bawa Semen Padang unggul. Semen Padang, yang sedang berada dalam tekanan untuk keluar dari zona merah, langsung menunjukkan tekad mereka sejak menit-menit awal. Tim asuhan Delvi Adri bermain cukup agresif dan mencoba mengontrol ritme permainan, meski dihadang oleh perlawanan keras dari Persebaya yang juga tampil ngotot di hadapan ribuan bonek yang memadati tribun GBT. Pertarungan sengit terjadi di lini tengah, di mana kedua tim sama-sama saling berebut dominasi. Persebaya yang tampil tanpa beberapa pemain pilarnya sempat kesulitan mengembangkan permainan, sementara Semen Padang lebih sering mencoba menekan melalui serangan balik cepat. Gol pertama akhirnya tercipta pada menit ke-35. Berawal dari sebuah serangan terorganisir, Bruno Gomez melepaskan umpan terukur ke dalam kotak penalti. Cornelius Stuart, striker andalan Semen Padang, menyambut bola tersebut dengan penyelesaian akhir yang luar biasa, menaklukkan kiper Persebaya dan membawa tim tamu unggul 1-0. Gol ini bertahan hingga turun minum. Babak kedua, tekanan Persebaya terus meningkat, gol penyeimbang tercipta. Memasuki babak kedua, Persebaya tampil lebih menyerang. Tuan rumah mencoba memperbaiki kesalahan di babak pertama dengan tampil lebih terbuka dan agresif. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh anak asuh Usto Nawawi demi menyamakan kedudukan. Namun, Semen Padang juga tak tinggal diam. Menyadari pentingnya 3 poin untuk menjauhi zona degradasi, mereka mengubah strategi dan memilih bermain lebih bertahan. Formasi bertahan total ala, parkir bus, pun diterapkan. Para pemain belakang Semen Padang seperti Tin Martik dan rekan-rekannya tampil disiplin, memblok hampir semua upaya yang dilakukan Persebaya. Kiper Arthur Augusto menjadi salah satu pemain paling menonjol di kubu Semen Padang dalam laga ini. Beberapa kali ia melakukan penyelamatan penting dari tendangan-tendangan Bruno Moreira, Paulo Henrique, dan So Yamamoto yang terus mencoba membobol gawangnya. Usaha keras Persebaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-64. Bruno Moreira menjadi pahlawan tuan rumah setelah tendangan placingnya dari luar kotak penalti berhasil memperdaya Arthur Augusto. Gol indah tersebut membuat skor menjadi 1-1 dan membakar semangat para pemain Persebaya untuk mengejar kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1, hasil yang tentu lebih disyukuri oleh tim tamu. Dampak klasemen dan harapan Semen Padang. Hasil imbang ini membuat Semen Padang naik 1 strip ke peringkat ke-15 klasemen sementara Liga 1 dengan total 32 poin dari 32 pertandingan. Mereka kini unggul 1 poin dari Barito Putra yang berada di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-16 dengan koleksi 31 poin dari jumlah laga yang sama. Dengan 2 laga tersisa, Semen Padang masih memiliki peluang besar untuk bertahan di Liga 1 musim depan. Mereka hanya perlu menjaga konsistensi dan meraih poin penting di 2 laga pamungkas. Dukungan mental dari hasil imbang melawan tim kuat seperti Persebaya jelas akan menjadi modal penting bagi mereka. Sementara itu, Persebaya tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 55 poin dari 32 pertandingan. Meskipun kehilangan 2 poin di kandang sendiri, peluang Bajul Ijo untuk mengakhiri musim di 3 besar masih terbuka, asalkan mereka tidak tergelincir di 2 laga sisa musim ini. Penutup. Laga antara Persebaya Surabaya dan Semen Padang memperlihatkan bahwa semangat juang dan motivasi bisa mengalahkan tekanan. Semen Padang tampil penuh determinasi demi menghindari degradasi, dan hasil imbang ini merupakan bukti bahwa mereka belum menyerah. Sebaliknya, bagi Persebaya,
Ini menjadi pengingat bahwa setiap laga adalah final, terlebih di fase krusial akhir musim. Hasil ini juga memberi pelajaran penting tentang pentingnya efisiensi dalam menyerang dan waspada terhadap serangan balik. Apakah Semen Padang akan mampu bertahan di Liga 1? Dua laga terakhir akan menjadi penentuan hidup mati mereka.